Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan impian ingin menjadi seorang aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS. Nah, di sini disampaikan untuk meraih impian tersebut wajib memenuhi beberapa syarat yang akan dipersyaratkan kepada seluruh Bapak Ibu honorer agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K dan juga CPNS. Nah, tentunya melalui informasi Bapak Ibu, ini diuraikan kira-kira apa saja yang menjadi syarat bagi Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN. Baik di tahun 2023 tahun ini, demikian di tahun berikutnya 2024 dan seterusnya. Tapi di sini disampaikan bahwa syarat tenaga honorer diangkat jadi P3K pakai konsep baru sesuai Undang-Undang ASN 2023. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasinya supaya ada kejelasan dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ayobandung.com memuat satu informasi terkait dengan kabar honorer. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 bahwa tenaga honorer masih bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lalu satu pertanyaan yang muncul terkait dengan hal tersebut, kira-kira apa saja syarat tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K dengan konsep baru sesuai usulan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah sah pada tanggal 3 Oktober 2023. Tentu itu adalah satu hal yang mesti kita ketahui Bapak Ibu ya. Sebagaimana topik pembicaraannya yaitu mengenai syarat bagi seorang honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya kita harus tahu ya syarat-syarat tersebut. Melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, honorer akan diberikan payung hukum dengan adanya konsep baru dan penataan yang lebih menyeluruh. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sejumlah honorer supaya statusnya bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Persyaratan tersebut sudah dikeluarkan melalui surat edaran yang dirilis oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB, pada pertengahan 2023 yang lalu. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau kita berpatokan pada jadwal yang telah ditetapkan pertengahan 2023, berarti itu bisa kita prediksi pada bulan Juni atau bulan Juli, beberapa bulan yang lalu. Nah, tentunya Bapak Ibu ingin tahu ya kira-kira apa saja itu. Nah, melalui surat edaran yang telah disampaikan, Bapak Ibu silakan dicek masing-masing. Selain daripada informasi ini, maksud saya. Syarat honorer yang diangkat menjadi P3K itu ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan juga daerah. Dengan demikian, maka suatu hal yang wajar kalau syaratnya juga harus diterapkan karena memang ini sudah diperintahkan sebelumnya lewat surat edaran yang telah disampaikan oleh Menpan RB pada pertengahan tahun 2023 tahun ini. Adapun usulan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengenai konsep baru
Pengangkatan honorer ini adalah dengan status P3K part-time atau P3K paruh waktu. P3K part-time menjadi opsi tenaga honorer dapat diangkat menjadi seorang PNS. Selain itu juga konsep baru ini sebagai penanganan tidak ada pemecatan honorer. Penghapusan honorer yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023 kini ditunda sampai Desember 2024. Satu hal di situ yang perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa penundaan penghapusan honorer per 28 November 2023 tentu ada tujuan positif pemerintah yang sifatnya berkenan untuk honorer sehingga penataan atau penghapusan itu dibatalkan pada 28 November tahun ini dan akan diperpanjang tenggat waktunya sampai dengan Desember 2024 tahun depan. Sesuai dengan informasi yang beredar sebelumnya bahwa penataan atau penghapusan yang dimaksud tidak mesti harus Desember. Kalau boleh, semua rencana dan kebijakan kalau sudah rampung sebelum Desember, maka sebelum Desember akan dilakukan hal tersebut. Tetapi Desember yang dimaksud adalah tenggat waktu paling akhir dalam hal penghapusan atau penataan honorer. Satu hal yang dipertegas bahwa penghapusan yang dimaksud adalah penghapusan status oleh karena dialih statuskan. Bukan berarti penghapusan dalam arti dipecat atau di PHK atau dirumahkan. Itu satu hal Bapak Ibu ya. Karena hal tersebut penghapusan yang dimaksud itu sudah dibatalkan oleh pemerintah melalui surat edaran Men 4 RB sesuai dengan arahan Presiden bahwa tidak akan ada PHK massal pada honorer. Selama masa itu, pemerintah harus mencari cara agar status honorer bisa aman dan tetap bekerja di pemerintahan. Kemudian, sesuai dengan pembicaraan kali ini, bahwa yang kita bahas adalah syarat-syarat tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K. Pertama, status honorer adalah warga negara Indonesia. Kedua, honorer punya pengalaman kerja minimal 1 tahun di jabatan yang sama. Ketiga, honorer mempunyai ijazah yang sesuai dengan kualifikasi jabatan. Keempat, honorer tidak pernah dihukum penjara atau bahkan kurungan sesuai putusan pengadilan. Kelima, honorer terdaftar di Dapodik sebagai seorang tenaga honorer di bidang pendidikan. Keenam, honorer tidak memiliki kedudukan sebagai anggota atau bahkan pengurus partai politik. Ketujuh, honorer tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, baik itu atas permintaan sendiri atau sebagai PNS, TNI, Polri, dan ASN. Kedelapan, honorer bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Itulah 8 syarat yang diusulkan menjadi syarat bagi seorang honorer untuk bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, demikian dengan tahun berikutnya tahun 2024. Ada 1-8 poin yang memang hal ini wajib untuk menjadi syarat bagi honorer. Jadi honorer harus mengikuti tes seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang dibuka oleh BKN. Tes tersebut dilakukan supaya keterampilan honorer sesuai dengan jabatan yang diinginkan sehingga dapat diangkat jadi P3K. Itulah informasi terkini mengenai syarat tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K dengan konsep baru yang sesuai dengan usulan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.